Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Baik, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9 saat ini dengan materi agreement and disagreement ya, tentang persetujuan dan tidak persetujuan ya. Jadi apa maksudnya persetujuan dan tidak persetujuan, kita akan bahas selanjutnya. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan, melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan juga ada unsur kebahasannya. Kita akan pelajari berikutnya tentang penggunaan conjunction to, in order to, so that, dengan ungkapan persetujuannya. Baik, untuk nilai praktiknya, menyusun teks interaksional transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan, melakukan dan suatu tindakan atau kegiatan dengan memberikan fungsi sosial, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dengan sesuai konteks. Baik, maksud dan tujuan pembelajaran kita ini adalah, atau fungsi sosialnya, menyatakan maksud dan tujuan dalam membuat rencana, menunjukkan kesungguhan dalam mengarahkan ya. Jadi kalau kita ada diskusi dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain, atau membuat proyek dengan orang lain, atau berpendapat dengan orang lain, kita menunjukkan di sana adalah apa maksud dan tujuan kita memberikan informasi atau pendapat itu, dan menunjukkan kesungguhan kita di dalam satu kegiatan. Selanjutnya, selama pelajaran ini nanti kita diharapkan bisa, pertama, to state the purpose of or intentions to do something, and to agree and disagree with a suggestion or an idea. Untuk menunjukkan satu perhatian kita terhadap seseorang, untuk bermaksud memberikan perhatian kita untuk melakukan sesuatu, dan juga menyetujui atau tidak menyetujui kepada sebuah saran atau ide. Baik, agreement and disagreement. Agreement and disagreement adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan setuju atau agree atau tidak setuju, disagree, tentang suatu hal, dan bagaimana cara kita menanggapi suatu pertanyaan dari seseorang ya. Baik, expression of agreement and disagreement. Yang pertama, agreement, ada beberapa di sini contohnya, dan juga bahasa Indonesianya ada saya buatkan di situ. Inilah kata-kata atau expression of agreement that we can say to other if we agree with their idea and opinion. Ya, jika kita setuju dengan ide mereka atau perkataan mereka, kita bisa sebut, we can say, I agree with your idea, I perfectly agree with you, I think so, I think you are right, it's true, I support you, it's brilliant idea, I agree with you, I enthused with what you said, but I like it, certainly your point is good ya. Itulah contoh-contoh, beberapa contoh, dan masih banyak lagi beberapa contoh tentang agreement. Sekarang kita masuk ke disagreement atau tidak setuju. I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. I don't agree with you. I don't think so. I'm not with you. I'm sorry. I think you are wrong. Maybe there's a way better. Ya, mungkin ada cara lain atau ada ide yang lain. I don't think so about that. I don't think so about it. Say not yet. I say not yet. I agree with your opinion, but blah blah blah. Yeah. In my opinion, it false. I'm not sure with this idea. Ya, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita ungkapkan di dalam menolak atau tidak menyetujui salah satu pendapat atau opini daripada seseorang. Example, contohnya di sini bisa kita lihat. Yang saya warna merah itu menjadi perhatian kita. Yang menjadi perhatian kita adalah I agree with you.
Artinya di sini si Dina menunjukkan agreementnya, persetujuannya terhadap si Ani. Tentang apa? Tentang bagaimana Kedung, Ombo, dan Malapen Abdi itu situasinya. Karena dikatakan si Ani, I think it's beautiful place, I like enjoy it, I suggest you to visit it. Artinya si Ani ini memberikan pendapatnya tentang tempat itu bahwa itu sangat indah ya, dan dia menyarankan untuk mengunjungi. Dan si Dina mengatakan, I agree with you. Unfortunately, our regency has less attention about development. Jadi itulah contoh daripada agreement. Sekarang kita masuk ke contoh disagreement. I think it will be nice to go hiking this holiday. Rian, that's not what I think. I want to go to the beach. Jadi artinya si Rian ini tidak sepaham dengan si Tommy di dalam rencana mereka untuk holiday berikutnya. Baik, dari beberapa pernyataan atau dari beberapa percakapan dan penjelasan kita sudah bahas sebelumnya tentang agreement dan disagreement, kita bisa memahami bahwa dengan memberikan pernyataan terhadap seseorang atau opini kita bisa melihat apakah opini kita itu baik dengan ungkapan terima atau dengan persetujuan dengan orang lain. Apakah opini kita itu baik dengan orang lain setuju atau tidak. Jadi jangan kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain supaya bisa menjalin hubungan yang baik. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.